semua, perkenalkan, nama saya Kenneth Alwemai. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskuler, hipertensi. Yang pertama, definisi. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas normal atau tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan distoliknya di atas 90 mmHg. Yang kedua, etiologi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, atau disebut juga hipertensi idiopatik. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti jenis kelamin, genetik, usia, lingkungan, sistem renin-angiotensin, dan sistem saraf otonom. Faktor-faktor lain yaitu merokok, konsumsi garam berlebih, alkohol, obesitas, stres, dan kurang berolahraga atau aktivitas fisik. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi ini terdapat sekitar 5% kasus dari semua prevalensi hipertensi. Penyebab spesifiknya diketahui, misalnya penyakit ginjal, seperti glomerulonefritis akut, nefritis kronis, penyakit poliartritis, dan diabetes neopropati. Penyakit endokrin, hipertensi pada kehamilan, kelainan neurologi, obat-obatan, dan zat-zat lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu signs dan simptom atau tanda dan gejala. Manifestasi klinis pada pasien dengan hipertensi adalah yang pertama, peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, epistastik. Yang keempat, pusing atau migrain. Yang kelima, rasa berat di tekuk. 6. Sukar untuk tidur. Yang ketujuh, mata berkunang-kunang. 8. Lemah dan lelah. 9. Muka pucat, dan 10. Suhu tubuh rendah. Tanda dan gejala lain yang sering dihubungkan dengan hipertensi, seperti keringat berlebihan, kejang otot, sering berkemih, dan denyut jantung yang cepat dan tidak beraturan atau biasa disebut dengan palpitasi. Yang keempat, patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula oblongata, di otak, di mana dari vasomotor ini mulai saraf simpatik yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar dari kolumna medula ke ganglia simpatis. Di toraks dan abdomen, rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis. Pada titik ganglion ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan melepaskannya norepinefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Faktor seperti ketakutan dan kecemasan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktif yang menyebabkan vasokonstriktif pembuluh darah akibat aliran darah yang ke ginjal menjadi berkurang atau menurun dan berakibat diproduksinya renin. Renin akan merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor yang kuat yang merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal, di mana
Hormon aldosteron ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus distal dan menyebabkan peningkatan volume cairan intravaskuler yang menyebabkan hipertensi. Yang kelima, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Pertama, resiko tinggi terkena penurunan curah jantung berhubungan dengan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keadaan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara dokter dalam pemberian obat ansietas atau obat analgetik. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman dan nyeri berhubungan dengan peningkatan vaskuler cerebral. Yang keempat, perubahan kekurangan nutrisi dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi inadequat, pola hidup monoton, dan keyakinan budaya. Selanjutnya, masuk pada asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Yang pertama adalah pengkajian. Pertama, identitas pasien. Nama Nyonya V, umur 60 tahun, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, statusnya menikah, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, alamat Batu Meja, tanggal masuk 7 November 2021 pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan tanggal pengkajiannya 7 November 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Nomor registernya adalah 055347 dan diagnosa medisnya adalah hipertensi. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Nama Tuan A, umur 28 tahun, hubungan dengan pasien adalah anak, pekerjaan PNS, dan alamat Batu Meja. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utamanya adalah pusing atau sakit kepala. Kedua, riwayat kesehatan sekarang. Pada tanggal 6 November 2021 pukul 11 waktu Indonesia Timur, klien sedang beraktivitas seperti biasa. Beberapa saat kemudian, klien merasa sakit kepala, dan saat yang bersamaan klien sedang flu. Kemudian sakit kepala yang dirasakan semakin berat setelah klien mandi dengan menggunakan air dingin. Kemudian pada tanggal 7 November 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, oleh keluarga klien dibawa ke IGD RSU Dr. M. Haulusi Ambon dan dirawat di ruangan intern wanita pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu. Keluarga klien mengatakan klien mempunyai riwayat hipertensi 5 tahun lalu, sejak pasien berusia 55 tahun. Klien rutin mengontrol tekanan darahnya karena klien mempunyai alat pengukur tekanan darah sendiri di rumahnya. Terakhir, sebelum dibawa ke rumah sakit, tekanan darahnya 170/100 mmHg. Klien juga mempunyai penyakit MA karena pola makan yang tidak teratur. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien mengatakan, di keluarga hanya klien yang mempunyai riwayat hipertensi dan di keluarga juga tidak mempunyai riwayat penyakit lainnya. Selanjutnya adalah aspek psikologis. Keluarga klien mengatakan, klien mudah panik dan gelisah jika mendengar sesuatu yang mengejutkan dan setelah itu tekanan darahnya akan naik. Selanjutnya, aspek sosial. Hubungan klien dengan keluarga sangat baik. Terbukti, anaknya bergantian menjaganya selama di rumah sakit. Hubungan klien dengan lingkungan juga sangat baik. Terbukti, banyak yang menjenguknya. Yang selanjutnya, aspek spiritual. Klien dan keluarga beragama Kristen. Menurut keluarga, selama berobat, klien rajin beribadah. Begitu juga selama ia dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan umum. Keadaan umum klien lemah, kesadarannya kompos mentis, nilai GCS-nya 15, respon membuka 4, respon motorik 6, respon verbalnya 5. Untuk tekanan darah klien 180/100 mmHg,
respirasinya 25 kali per menit, nadinya 85 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Yang kedua, sistem penginderaan. Sistem penglihatan. Inspeksi. Bentuk mata dan bola mata simetris, refleks pupil klien baik, saat ada rangsangan cahaya miosis, konjungtiva tak anemis, sklera tidak ikterik, dan gerakan bola mata baik. Untuk palpasi tidak terdapat lesi atau edema, tidak dirasakan nyeri saat tekan. Yang kedua, sistem pendengaran. Bentuk dan letak simetris, tidak ada resumen atau serumen, fungsi pendengaran cukup baik karena klien mampu mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Yang ketiga, sistem penciuman. Bentuk dan letak simetris, klien dites dengan menggunakan alkohol dan kopi, disertai dengan tulisan alkohol dan kopi. Klien dapat menunjukkan dengan tepat bau yang dirasakan. Yang keempat, sistem pengecapan. Keadaan lidah sedikit kotor, klien dites dengan menggunakan garam dan gula. Klien dapat menunjuk dengan tepat apa yang dirasakan. Yang kelima, sistem integumen. Gastisitas atau turgor kulit baik, walaupun saat ditarik kulit klien kembali ke semula 3-5 detik karena proses penuaan. Tidak ada lesi, warna kulit putih, tidak ada massa, tampilan umum kulit bersih, kulit kepala bersih, dan distribusi rambut juga merata. Yang keenam, sistem pencernaan. Bentuk mulut simetris, gigi tidak utuh, beberapa sudah tanggal. Jumlah gigi susu dan gigi taring 4, geraham premolar ada 2, gerakan motorik 12, jumlah gigi 26. Mukosa bibir kering, refleks menelan ada, auskultasi pada bising usus 10 kali per menit. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Bentuk hidung simetris, tidak tampak polip, tidak ada pernapasan cuping hidung, retraksi dada negatif, tidak ada nyeri tekan pada dada, tidak ada benjolan pada dada, terdengar suara sonor pada dada sebelah kiri dan kanan, dan tidak ada wheezing. Yang kedelapan, sistem kardiovaskuler. Takikardi, sianotik negatif pada akral bibir klien, tidak terdapat peningkatan vena jugularis, dan tidak ada bunyi tambahan. Yang kesembilan, sistem perkemihan. Eliminasi urin tidak sering, ketok CVA tidak dirasakan nyeri, tidak ada nyeri pada daerah suprapubis, blas tidak terasa keras, dan saat dipalpasi tidak terasa nyeri. Yang ke-10, sistem muskuloskeletal. Tidak ada kelumpuhan pada ekstremitas, kekuatan otot penuh, dan tidak ada nyeri dan juga tidak ada luka. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah laboratorium. Untuk Hb-nya 11,5 gram per dl, jode puasanya 105 mg per dl, kalium 4,05, dan natrium 146. Yang kedua, terapi. Klorotiazid 2 kali sehari, CTM 3 kali sehari, antasidadoin 3 kali sehari, P 3 kali sehari, dan B1 3 kali sehari. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, data subjektif. Keluarga klien mengatakan klien mempunyai riwayat hipertensi. Untuk data objektifnya, tekanan darah klien meningkat. Etiologinya adalah medula saraf simpatis, ganglia simpatis, tekanan darah, kontriksi, peningkatan tekanan darah. Untuk masalahnya adalah peningkatan tekanan darah. Yang kedua, data subjektif. Keluarga klien mengatakan bahwa klien merasa sakit kepala yang sangat hebat. Data objektifnya, klien meringis sampai menangis menahan sakit kepala yang dirasakan. Tekanan darahnya 170/100 mmHg. ADL klien sedikit terhambat.
Etiologinya saraf simpatis, ACH, saraf paca ganglion, norepinefrin, kontriksi, dan sakit kepala. Untuk masalahnya adalah sakit kepala. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Di sini ada 2 diagnosa keperawatan yang diangkat dari kasus ini. Yang pertama, peningkatan tekanan darah berhubungan dengan penurunan curah jantung. Yang kedua, nyeri sakit kepala berhubungan dengan peningkatan vaskular cerebral. Ketiga, perencanaan. Pertama, untuk diagnosa yang pertama, peningkatan tekanan darah berhubungan dengan penurunan curah jantung. Data subjektifnya, keluarga klien mengatakan klien mempunyai riwayat hipertensi. Data objektifnya, tekanan darah klien meningkat. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, tekanan darah klien dapat kembali normal. Untuk tupannya, berpartisipasi dalam aktivitas yang menurunkan tekanan darah atau beban kerja jantung. Untuk tupannya, keluarga klien mengatakan sakit kepala yang dirasakan klien berkurang. Selanjutnya, intervensi. Yang pertama, pantau tekanan darah klien. Yang kedua, amati warna kulit, suhu, kelembapan, dan masa pengisian. Yang ketiga, berikan lingkungan yang tenang, nyaman, kurangi aktivitas atau keributan lingkungan, dan batasi jumlah pengunjung serta lamanya tinggal. Yang keempat, pertahankan pembatasan aktivitas seperti istirahat di tempat tidur atau kursi, jadwal periode istirahat tanpa gangguan. Yang kelima, kolaborasi dalam pemberian tiazid, mis-klorotiazid, hidroklorotiazid, dan hidrodiuril. Untuk rasionalnya, yang pertama, adanya pucat, dingin, kulit lembat, dan masa pengisian kapiler lambat. Mungkin berkaitan dengan vasokonstriksi atau mencerminkan dekompensasi penurunan CO. Yang kedua, membantu untuk menurunkan rangsangan simpatis, meningkatkan relaksasi. Yang ketiga, mengurangi ketidaknyamanan dan dapat menurunkan rangsangan simpatis. Yang keempat, menurunkan stres dan ketegangan yang mempengaruhi tekanan darah dan perjalanan penyakit hipertensi. Yang keempat, ada implementasi. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, tindakan yang dilakukan adalah mengkaji tanda-tanda vital klien, tekanan darah 170/100 mmHg, responnya klien kooperatif. Kemudian, tindakan selanjutnya mengamati warna kulit, sedikit pucat, kelembapan, berkeringat sehingga lembab, dan suhu 36 derajat Celcius. Untuk respon kliennya, klien kooperatif. Pada pukul 8.45 waktu Indonesia Timur, tindakan yang dilakukan adalah memberikan obat oral klorotiazid 2x1, dan respon klien mau untuk meminum obat. Pada pukul 11.30 WIB, tindakan yang dilakukan meninggikan kepala tempat tidur dan menganjurkan klien untuk ROM. Respon yang diberikan klien adalah klien kooperatif dan mau melakukan apa yang disuruh. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan melakukan pijatan di punggung dan leher klien. Respon yang diberikan klien pun klien mau dipijit dan merasa nyaman hingga tertidur. Pada pukul 13.00 WIB, tindakan yang dilakukan adalah kembali mengkaji TTV klien, tekanan darah klien 150/95 mmHg, respon klien kooperatif.
Pada pukul 16.00 WIB, tindakan yang dilakukan adalah menyarankan pada klien untuk membatasi jumlah pengunjung dan lamanya tinggal. Selanjutnya, pada pukul 18.30 WIB, tindakan yang dilakukan adalah kembali mengkaji TTV klien, tekanan darah klien 140/90 mmHg, respon klien adalah klien kooperatif. Yang kedua, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 pukul 7.30 WIB, tindakan yang dilakukan adalah mengkaji tanda-tanda vital klien, tekanan darah klien 140/80 mmHg, respon klien kooperatif. Dan pada pukul 10.00 WIB, tindakan yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada klien dan keluarga sebelum mereka pulang. Respon yang diberikan klien adalah klien dan keluarga kooperatif. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini menggunakan metode SOAP, yaitu Subject Objective, Assessment, dan Plan. Pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, pukul 10.30 WIB, untuk SOAP-nya, untuk subjektifnya, keluarga klien mengatakan tekanan darah klien sudah normal. Untuk objektifnya, tekanan darah klien 140/90 mmHg. Untuk asesmen atau penilaian, masalah teratasi. Untuk plan atau perencanaan, tidak ada. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan pada Nyonya V dengan gangguan sistem kardiovaskuler, hipertensi di ruang intern wanita RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses asuhan keperawatan dengan gangguan sistem kardiovaskuler, hipertensi, dibutuhkan suatu koordinasi yang tepat serta menunjang ke arah tercapainya tujuan. Salah satu koordinasi ini merupakan bentuk kerjasama tim antara perawat, dokter, dan staf ruangan demi peningkatan status kesehatan klien disertai dengan dukungan penuh dari keluarga. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari materi ini lebih lanjut lagi. Terima kasih.